Dimanapun Anda berada, saya Denny Ikhlas. Selamat datang di ILK Indonesia Lawak Club. Seperti biasa, kita selalu akan menyelesaikan masalah tanpa harus ada solusi. Dan kali ini kita akan membahas suatu hal yang disebut penting ya tidak penting. Disebut tidak penting ya memang tidak penting. Jadi sebenarnya memang tidak penting, tetapi sangat penting untuk orang-orang yang sedang berbahagia. Dan kita berkumpul di sini juga adalah untuk memperingati, yaitu hari ulang tahun dari Transcorp yang ke-12. Kita akan membahas mengenai pesta. Seperti apa kira-kira? Ini dia tayangannya. Sebuah tayangan tadi bahwa yang namanya kalau pesta selebriti itu pasti membutuhkan biaya yang sangat mahal. Nah, sekarang saya ingin tanyakan terlebih dahulu kepada seorang ketua P5 ya, ketua P5 Perhimpunan Pemuda Peserta Pesta Pora, yaitu Bapak Bopak ya. Maaf, coba nama yang lebih baik lagi, lebih akademis lah. Oh, lebih akademis. Interupsi sebentar. Ya. Ini kita acara apa ya? Kok ada dokter hewannya segala? Ini kan ini bukan dokter hewan. Ini bukan dokter hewan. Ini hewannya. Saya datang ke sini sebagai pakar sosial. Saya akan menjelaskan tentang what is party. Nah, jadi beliau adalah pakar sosial. Kebetulan juga dia adalah ketua dari P5 ini ya. Ah, bohong Pak, saya tahu dia nih. Kenapa Pak? Dia tukang itu Pak, apa namanya? Gemblong di puncak. Anda jangan melihat dari wajah. Kalau memang dari wajah orang juga pasti menyangka seperti itu. Pak Komeng jangan menyinggung saya dengan tidak mendasar. Saya akan menjelaskan apa sih makna sebuah party. Sudah ingat jantungmu, Pak. Ya, nanti drama diteruskan di rumah ya. Silakan. Saya mengambil dari perputaran sejarah aja ya. Iya. Kembalinya kita ke era tahun 1433 pada zaman Epikuros dan Aristippos. Maaf Pak, saya berusaha meluruskan ya. Aristippos itulah Aristoteles lagi tipes. Jadi ada Aristippos, ada Epikuros. Nah, itulah era-era yang mencanangkan tentang apa itu makna hedonisme. Dari sebuah hedonisme. Nah, hedonisme itu kan salah satunya pesta ya. Pesta tapi melebihi mendasarkan pada kesenangan. Dan era itu berlari ke zamannya Romawi. Pada saat itu kerajaannya bernama Tiberias, di situ ada Nero dan terakhir Caligula. Dan dan kita kembali ke landasan ke Indonesia pada zaman era Mojopahit, yaitu Jaya Negara. Majapahit aja nggak usah pakai Mojo. Kalau saya kan dari Jawa, Pak. Jawa. Nih, sekarang tahu nggak kerajaan Caligula kenapa runtuh? Kenapa? Raja Caligula kenapa runtuh? Bukan karena dia banyak gulanya. Bukan. Dan pada saat itu maka di era ke sekarang kita masuk ke abad 20, sengaja tidak sengaja kita masuk di era kehidupan yang disebut hedonisme itu, yaitu konsumtif. Lebih mementingkan kebendaan. Makanya mulai sekarang saya itu nggak pernah kaya. Karena keluarga saya tukang jajan semua. Oh, tukang jajan punya uang. Interupsi. Kenapa dia nggak pernah kaya? Emang juga nggak pantas mukanya, Pak? Iya. Bu, ini bukan diskusi air, ini saya ribut sama ibu nih, Bu. Pak, interupsi, Pak. Interupsi apa lagi? Tunggu. Jangan kayak gitu dong. Tolong hargai mantan pacar saya. Nah, bayangkan kaum sosialita punya pacar seperti dia. Nggak nangis tuh dompet. Iya kan? Iya. Jadi saya menjelaskan tentang party sampai di sini saja. Nanti saya serahkan ke forum sini. Jadi pada prinsipnya pesta itu sudah ada dari sejak dulu kala ya. Dari zamannya Epikuros itu. Dan Anda
setuju kalau misalnya pesta itu harus wajib. Karena bentuk manusiawi. Ya, itu bukan dulu kalah. Dahulu kalah. Yusuf kalah. Yusuf kalah kan sudah lengser, Pak. Bukan, dia udah tidak mendengarkan ini lagi. Zaman Barreto. Zaman Barreto. Bapak jangan nyinggung itu lagi, Pak. Bapak mau ngobrol sama saya? Oh, enggak. Saya buka kacanya. Mobil, mana yang mobil apa? Oke, Pak. Begitu saja saya menyampaikannya. Nanti dia nawarin apa, gemblong? Kaca lagi. Iya deh, ingat di puncak aja tahu aja. Ya, terima kasih Bapak Bopak ahli sosial kita ya. Selanjutnya ini kita ke Mas Kadir dulu, Mas Kadir. Gimana menurut Mas Kadir? Oke, saya jawab. Bukan. Oh, bukan. Yang dipanggil Pak Kadir, bukan saya Pak kalau Kantor. diskusi ini bawanya buat ya maaf. Saya lempar nih. Ya. Jangan ribut terus, Apa? jadi ngomong dah. Iya. Udah, kasih kesempatan Papa saya bicara ya, ayo Pak. Udah, saya tidak mau sama kamu. Kamu bekasnya orang jelek itu loh. Pak Haji jangan bilang-bilang jelek dong, Pak Haji. Muka saya aja pasrah begini. Dia itu gak jelek, Papa. Dia cuma buruk. Ayo. Sama aja. Ini ngomong apa ini? Emang saya nanya? Oh, nggak nanya. Iya. Ngomong bagaimana? Apakah Anda setuju dengan pesta yang Jadi saya ini. Ya, berlimpah ruah gitu seperti itu? Ini pestanya siapa yang ditanyakan? Misalnya pestanya BCL. Oh, ya sudah, tidak usah disebut, tidak usah kalau itu. Kenapa? BCL. BCL itu siapa? Pemain bulu tangkis bau cunlai. Pusing gua. Saya ini orang kuno, tidak usah BCL. Iya. Itu masalah pesta, tidak setuju saya. Oh, nggak setuju. Tidak ada berarti. apa, hura-hura. Pak Kadir, Pak Kadir duduk, saya nggak masuk TV, no. Dia lagi bicara, dia nggak ada apa-apa. Dia lagi lupa, Dia biarin aja dia nggak tahu, dia ingatannya kan dikit. Main ini kaki-kaki saya sendiri. Jadi pada prinsipnya Pak Kadir ini tidak setuju Saya tidak dengan setuju. yang namanya pesta. Daripada pesta saya sumbangkan sama orang yang membutuhkan. Wah, luar biasa. Wah. Tepuk tangan. Ya. Saya ingin melihat dari generasi muda. Mungkin Fitrop bisa mewakili generasi muda. Oke, Mas. Minta lagu AADC. Sebelumnya, Saya minta pendapat Anda, saya tidak perlu Anda untuk menyanyi. saya perlu semuanya memahami apa yang saya rasakan. Oh, jadi dengan iringan lagu Sebagai ini ya. anak dari mama dan papa yang berpenghasilan berlebihan. Oke. Ya. Sekarang gini, coba jangan hanya mentang-mentang Anda tidak bisa merasakan semua kekayaan material yang saya dapatkan dari mama dan papa saya, terus kalian berhak ngejudge kami. Senang buang-buang uang. Senang buang-buang air. Buang-buang air. Buang-buang minum-minum kan. Oh, minum-minuman. Minum sirup rame-rame Ya, gitu. ya. Terus kalian ngejudge kita sesuka hati. Ya. Tolong bijak sedikit dong, Pak. Jadi jangan marah sama saya dong. Tolong bijak sedikit. Coba bayangkan. Sekarang gini, kalau misalkan memang mama dan papa Ya. punya kelebihan cinta, kasih sayang, dan perhatian, salah gue. Salah teman-teman gue. Iya. Gila kali lo ya. Oh, kalau misalkan memang aku dilahirkan dari keluarga yang berkecukupan, salah Iya. aku. Iya. Aku tanya Mas, jawab Mas. Terus kalau misalkan aku, Maaf Pak, saya mau pindah bioskop. Jalannya sedih. Ini lagi klimaksnya ini. Ini. ini aku lagi cerita. Ini lagi Gua klimaksnya. nggak nonton yang ini lagi klimaks. Lagi Pantes Bapak cerita. meremelek saya liatin. Pada prinsipnya Anda setuju. Dari saya setuju dong. Kalau misalkan memang terlahir dari keluarga berkecukupan, terus tidak boleh Ya, pesta-pesta. boleh kan? Apa bijak Akhirnya. sedikit? Bijak sedikit. Pertimbangkan itu. Oke, saya tanya sekarang kepada ahli kemasyarakatan ya. Anda ini ahli kemasyarakatan, ahli apa ini ya? Saya ahli apa aja? Hah? Ahli apa aja? Saya dari... Alih-alih berdalih kadang-kadang dia. Menurut Anda sendiri bagaimana itu yang namanya pesta? Anda setuju atau tidak? Anda berada di posisi mana? Saya kebetulan dosen dari Undukur. Apa itu Undukur? Universitas Beduk Luhur. Jadi pas duhur tuh bubar semua. Iya, iya. Ngajar pagi doang. Iya, iya. Nggak ada kelas sore ya berarti ya? Nggak ada. Iya. Ngomongin diri. Kamu gitu. Ini apa saya? Gilirannya, Mei. Ini. Kalau kayak gini caranya gue cerai, udah gak usah balik lagi deh sama lo. Pengajak gue balik dulu. Tuh kan kekayaan tidak bisa membeli segalanya, sekarang mama papa mau cerai. Bukan kayak Oh ini bapak ibu. Oi. Ini. Saya. Tuh, makanya kan.
Saya nggak ngeh. Soalnya bikinnya pas gerimis. Dia nyender saya. Jadi Mas Gerimis itu kamu? Siapa lagi? Mama, Papa. Ya. Tapi aku bukan anak dari panti kan, Ma? Kamu jangan salah, yang punya kelebihan itu Papa. Lalu? Mama punya tempatnya. Ya betul. Jadilah kamu. Tadi kan bilang orang tuanya Iya, berlebihan. benar. Saya doang yang punya kelebihan. Ya. Mau dilanjutin apa kita bubar? Lanjutin. Lanjut bubar. Iya. Teruskan. Jadi Anda setuju nggak? Atau Anda berada di posisi mana? Kita jangan bicara pesta dulu sebelum kita tahu apa definisi pesta itu. Nah, ini. Mungkin ini bisa. Ini dosen baru ngomong. Nah, ini Dr. Andes Indrayana Bigwi ini. Iya, Bigwi, Pak. Hah? Apa? Bidwi. From Ya. Kalimantan, Pak, ingat itu. Iya, Bidwi. Silakan. Udah, segitu aja. Ya, belum. Kira mau ngomong. Definisi pesta, Pak. Ya, pesta. Pesta itu. Pesta kalau di kita kan sekumpulan orang-orang yang memiliki satu tujuan untuk kebahagiaan atau kemenangan. Itu untuk Indonesia. Iya. Kalau di Arab itu lain lagi pesta. Oh, pesta itu apa? Pesta onta. Iya. Saya lihat ini ada beberapa pesta yang memang pemerintah sangat mendukung sekali. Contohnya? Pesta demokrasi. Betul. Oh, Ada pemilu. pesta yang misalnya. pemerintah sampai bisa menangkap orang tersebut. Seperti apa? Pesta narkoba. Dan narkoba itu tidak hanya dimusuhi oleh negara, juga dimusuhi oleh ibu-ibu rumah tangga. Kenapa? Karena narkoba itu narik kolor babu. Saya pernah dimarahin waktu itu. Iya. Ya. Saya juga tertarik ini Ya, karena jadi kita kok lihat ada babu pakai kolor. ada, Pak. Ada ya? Kebetulan dia Itu sih. Ya, Kolor saya mana? Jangan diomongin, saya pakai hari ini. Masih saya Pak apa udahan? Masih. sekarang saya pengen balik lagi ke Saya pengen silakan duduk. duduk. Saya balik lagi ke Saya belum habis sebenarnya tuh, Pak. belum, tengah aja nanti. Tapi yang lain aja dulu. Iya, Yang iya, lain iya, aja iya. dulu. Ini saya boleh duduk, Pak? Ini saya Boleh, ditanya. boleh. Ya. Nanti tapi terus tadi saya. Nanti. Ambil mic-nya dong biar nggak ngomong. Ya, sekarang saya ingin tanya sama Anda sebagai ahli sosial. Iya. Ya. Kira-kira menurut Anda apakah ini waktunya untuk kita berhenti? Kita akan kembali setelah Orang kosong. Iya, nyewa polo kan. Saat teman gue pergi ke atas ke bintang. Di Mali. Pulau yang terpencil tapi gue pengen ramein itu pulau. Kalau gue di Istana Negara. Gue mau pesta di Bundaran HI. Ya, kembali lagi di ILK menyelesaikan masalah tanpa solusi. Ya. Dan kita sudah melihat bersama-sama tadi kira-kira impian kalau misalnya dia membuat pesta. Saya ingin tanyakan kepada Oki terlebih dahulu. Oki yang jarang bermimpi ya, kamu jarang bermimpi ya. Jadi memang moto saya itu adalah bermimpilah setinggi-tingginya ya. Kalau terjatuh artinya tidur Anda kurang ke tengah gitu ya. Jadi masalahnya ini, kalau masalah bermimpi untuk menikah, itu memang saya masalah gedung itu sudah tidak usah diragukan lagi. Anda mampu saya sudah lah, dapat. pasti sudah dibuat. Ya Gedungnya kan? pengen di mana juga masih Catering, bisa. makanan apapun saya bisa ya kan. Semua undangan sudah dicetak. Catering yang termahal sampai catering Wilson juga. Catering gitu ya. Kemudian undangan juga semua sudah dicetak. Tapi yang jadi masalah siapa yang mau ngawinin saya? Jadi Anda tuh impian perkawinan itu sebenarnya hanya diwujudkan kalau misalnya ada pasangannya Ada, kan? ada. Karena yang selama ini belum ada pasangannya. Iya. Oke, saya ingin tanya sama Mongol. Mongol. Anda punya ini? Punya Apa? Sambit aja Pak biar nggak mongol. Punya impian? Party seperti apa yang ingin Anda buat? Interupsi, padahal udah saya siram mongol lagi. Sebenarnya sih kalau soal party sih kita Indonesia itu harus balik lagi. Sebentar, ini yang Anda omongin Mongol atau Ambeien sih? Kok ada Enggak, maksudnya begini kan kalau kita pesta party kan pesta pernikahan ya benar orang menikah. Iya. Pesta ulang tahun orang ulang tahun. Iya. Ini kan kadang-kadang Indonesia kan suka kepo tuh. Ya kan pesta garden party, pesta kebun. Iya. Nah kan di otak kita kan paling nanem. Nah, ternyata pesta pernikahannya di kebun. Kan berarti kan nggak konseptual.
Harusnya? Harusnya lu nanam di situ kalau pesta berkebun. Pesta kebun tuh harus nanam. Iya, jadi semua yang hadir itu nanam padi, kayak mau nanam apa juga, yang penting pestanya di kebun. Iya. Bukan nikah di kebun. Nah kalau gue sih berencana kalau gue menikah nanti gue pengennya pestanya tuh di laut. Oh di laut? Iya. Ya biasa keluarga ikan pesut gitu kalau ngomong. Kenapa? Bapak, ikan pesut nggak masuk laut. Ikan tawar. Danau. Nah itu tandanya yang bagus ilmunya. Tes saja. Ya, benar. Ternyata pesut di air tawar. Ya. Lumba-lumba di air laut. Ya, Kamu di mana ya? Kalau Mongol di air wudhu. Kalau Fitrop punya impian apa, Fitrop? Fitrop. Kalau aku sih apa aja, yang penting sebenarnya kalau mimpinya sih bebas, yang penting mama sama papa bisa afford itu aja. Enggak, jadi apapun nggak dia ngomong kita yang capek ya. Yang penting affordable aja sih dan alright. Catatan aku sih cuma satu aja buat teman-teman yang nggak terlalu seksi, cute and popular in school, jangan marah kalau nggak aku undang, gitu aja. Nah, saya ingin tanya sekarang kepada supplier, ini berhubungan dengan masalah catering ya. Kebetulan ini di depan kita tuh ada supplier daging kambing seluruh Indonesia ya. Enggak, pendapat tadi itu bagus yang Pak Kadir bilang tadi bahwa pesta itu jangan berlebihan. Biasa-biasa aja Pak Kadir ya. Dan itu adalah satu pendapat yang saya bilang. Saya. Itu saya anggap 100. Itu adalah satu pendapat yang bagus supaya tidak konsumtif. Dan itu saya kasih nilai 100. Dan untuk Bopak yang menyetujui dan juga Fitrop, saya pun anggap itu 100 juga. Ini jadi Anda tidak mempunyai pendirian. Jadi yang Enggak, saya punya pendirian. Waduh, kalau saya nggak punya pendirian, saya nggak mungkin ada di sini kan, Pak. Iya, betul. Justru karena saya punya pendirian, saya punya prinsip, hidup adalah pilihan, saya harus memilih salah satu dari dua ataupun banyak, maka saya pilih itu. Saya setuju dengan Pak, saya kasih tahu ya, Bapak nggak punya pendirian. Kenapa emangnya? Buktinya Bapak duduk, berarti Bapak punya pendudukan. Tapi Bapak nggak tahu kalau saya juga berdiri. Saya tahu itu, tapi kan kecil. Berarti mereka pernah saling mengintip ya, sampai ketahuan. Nih, Indri, saya mau tanya, Anda setuju nggak kalau dengan adanya IO, WO itu? Apa? Minta izin ngomong ya? Mau ngomong, boleh ngomong kan soal pesta ini ya? Boleh. Jadi nggak apa-apa kan ngomong apa aja ya? Itu bininya Malin Kundang ya? Itu kan ceritanya bapaknya. Tapi gimana kalau misalnya? Hei, ngomong sekarang. Dia pengen ngomongnya di bawah meja. Kalau buat Neng sendiri ya, kebetulan Neng kan juga. Neng, kenapa Neng? Sok Neng, ngomong Neng. Kebetulan Neng juga jarang pergi ke pesta ya. Karena kebetulan Neng juga nggak punya temen ya. Jadi apalagi Neng cuma lulus SD ya kan. Jadi temen Neng cuma di SD doang. Berdiri deh, bagus nih ngomongnya. Berdiri deh. Oke. Jadi emang jarang pergi ke pesta ya. Neng juga jarang diundang-undang juga ya. Jadi Neng juga bingung. Jangan naik-naikin, itu Pak Kadir gaspernya kendor. Neng lagi cerita, boleh ya? Ya, tapi boleh Neng. Iya, tapi jangan dilorotin gitu. Kebetulan Neng juga bingung ya cerita di sininya mau cerita apa. Karena jarang ke pesta ya Neng ya? Neng juga saya salah nanya ya Neng? Jadi sebenarnya Neng juga bingung kenapa kok Neng interupsi. Neng jangan ke pesta, ke dokter aja deh kegarap mulut Neng. Neng kayaknya udah mulai buduk deh Neng. Saya dengar nama Neng ini ingat tulisan di belakang truk Pak. Apa Pak? Ada tulisannya, atos Neng agetek. Itu benar-benar trayek Pantura tuh dari Jawa Barat trayek ke Pantura. Tapi pada prinsipnya pesta itu adalah keinginan dari orang per orang ya. Jadi dia ingin mewujudkan impiannya itu betul-betul. Jadi makanya kalau pesta itu adalah benar-benar diberikan kepada si orang yang mau pesta. Lu mau buat seperti apa, yang paling penting adalah yang punya pesta itu senang. Seperti yang saya kutip dari seorang filsuf, yaitu dari Elsis. Dia mengatakan bahwa di dalam pesta itu ada pita-pita. Di dalam pesta ada canda tawa. Cukup kumahasia. Itulah dia pesta itu dan senang Anda. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi di LK Indonesia Lawak. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa yang namanya selebriti itu bisa mengeluarkan biaya yang luar biasa untuk pesta, bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk anaknya yang baru 1 tahun aja bisa pestanya bisa menghabiskan uang yang begitu banyak.
Bagaimana menurut Panji? Pendapatnya gimana? Saya tuh bukan bermaksud untuk sombong. Iya. Tapi saya sampai sekarang, anak saya belum pernah juga saya pestain yang mewah. Bukan karena nggak punya uang. Bukan karena tidak mampu ya? Bukan. Iya. Karena nggak punya anak. Jadi belum. Belum punya anak? Belum. Makanya saya nggak pestain yang mewah-mewah. Pak, pungut aja dia. Saya itu kan baru dicukur. Yang kayak gini dipungut. Saya pengen pungut dia. Orang pada pengen ngebuang, ini pada yang pungut. Loh, saya sebagai orang beragama, kan kita beragama, beragama semua. Betul, kan? betul. Saya sebagai orang beragama, saya juga mau angkat dia sebagai anak. Amin ya Allah. Tapi dia angkat berat banget. Makanya juga banyak. Cuman saya pengen bilang aja satu hal kepada semua orang. Tolonglah, kalau ada uang lebih jangan dibikin untuk pesta-pesta. Kalau ada lebih. Betul, kalau ada uang lebih jangan buat pesta-pesta. Masih banyak yang membutuhkan uangnya. Iya. Seperti dia untuk operasi plastik mungkin butuh juga. Seperti dia mungkin agar ada remnya sedikit kalau ngomong misalnya. Iya. Uang itu dimanfaatkanlah untuk hal-hal yang berbeda lah. Misalnya untuk dikasih kepada siapapun yang kita kasihi. Kan gitu, kan gitu. Ini, dari tadi nih kasihan banget sama Pak Wopak ya. Saya mungkin kasih pantun dan kekuatan pada kalian berdua kawan, bro. Thank you. Jeruk Garut dimakan wayang golek. Walaupun mereka mukanya buruk, tapi mereka kan jelek. Nggak bisa saling. Nggak bisa. Beda. Interupsi, kan gue udah bilang. Menghina di balik. Gak, ini aja Pak, biar semuanya. Ibu mau ngomong dulu. Nggak, udah Bapak aja. Nggak, soalnya Nggak, biar. Bapak aja, udah Bapak aja. Gak rame begini nih. Kenapa? Bapak keluar deh. Kasihan. Istri saya juga. Iya. Saya udah bilang Pak. Pak. Saya udah buang dia di kerdus. Sampai balik lagi. Kardusnya belum. Bapak, interupsi. Ya. Ini yang siapa yang naik ojek ke sini belum bayar, tukangnya masih nunggu ini supir ojeknya. Maaf ya Pak, saya tukang ojek Pak ya. Saya parkiran di belakang Pak. Oh, Bapak mau keluar? Hah? Jangan di sini, entah belepetan. Interupsi Pak Dani. Ya, silakan. Pak Dani bisa menyaksikan sendiri kan? Ya, betul. Meskipun keluarga kami besar dan kaya raya, tapi kami tidak harmonis. Uang tidak bisa membeli segala. Betul. Ya. Tidak ada keakraban di sini. Ya. Oke. Untuk itu, Mas Om Bob silakan duduk. Nanti setelah ini nyanyi Widuri ya, Om Bob ya. Widuri. Bob tutup poling nyanyi My Way request. Bob tutup belinya saya. Perasaan saya tadi Bob tutup botol saya. Bapak ngatain istri saya? Ini dikata botol? Dia nggak istri kamu. Tadi katanya tutup botol. Tadi ibu dikata botol. Enggak. Sebentar, ini lama-lama saya keselnya sama Bapak loh. Dia nggak ngatain lu aja, ngatain gue. Orang dia tidak mengatakan seperti itu. Istri Anda keluar dari botol. Jin. Maaf Pak, saya memang agak sentolop. Itu yang suka marah-marah, dikit marah. Jadi Anda setuju nggak dengan pesta itu? Jadi sebaiknya pesta itu sisa-sisa uangnya di... Saya tidak setuju pesta berlebihan. Saya cuma... Saya mau jelasin sentolop. Saya juga masih bingung sentolop. Saya berisik. Pak, Panji Anom lagi ngomong. Bukan Panji Anom. Beda. Panji Anom ini. Sebentar, saya juga mau jawab. Tapi saya lebih penasaran satu hal. Apa? Sentolop itu apa? Ya memang apa dari sentolop itu? Itu misterius itu. Sentolop itu memang satu bahasa. Sentolop itu kayak sendal ya? Saya kasih duit. Ini, saya berikan artinya. Itu adalah saduran. Yang dimaksud lagi saya sentolop itu apa? Itu adalah bahasa saduran. Jadi bukan asli Indonesia, tetapi sudah di-Indonesiakan. Nah, bahasa itu diambil dari suami Anda itu. Tanya ke dia, artinya apa? Sentolop. Bapak berarti tadi nggak memperhatikan saya ngomong dong? Bapak ulang. Mama yang ngertiin. Kalau Bapak merhatikan saya ngomong, tadi saya ngomong, di sini ada teksnya Pak. Oh ada ya? Iya. Bapak ulang, Mama yang ngertiin Pak. Jangan diulang dong. Kalau diulang kan Mama lemes. Sentolop. Tolonglah. Ini untuk kemaslahatan umum nih sentolop nih. Yang dimaksud laki saya itu tadi sentolop itu. Senantiasa. Sensitif maksudnya. Iya Pak, saya mau ngomong sen bajai, dia tersinggung nanti. Iya. Mendingan saya bilang sentolop Pak. Ya kalau Anda bawa ngomong sen bajai, ya kan masih di Pak. Iya. Iya Pak. Bajainya kagak enak. Iya. Anda sendiri punya anak kembar ya? Anda. Oh saya.
Anda sendiri punya anak kembar. Pernah di ulang tahunin nggak pesta besar-besaran? Kalau saya Pak, saya lihat dulu pestanya apa. Banyak kan saya salurkan kepada anak yatim, Pak. Oh, anak yatim. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Bagus. Itu anak yatimnya di belakang ya? Mengerti artinya berbagi ya? Ya, berbagi Pak. Berbagi. Terima kasih ya Pak ya. Kamu bukan yatim. Saya? Kamu Yanto kan masalah. Ini bukan Yanto. Apa? Yanti. Oh, tahu aja dia ketua panti asuhannya Pak. Iya. Jadi Anda biasanya... Oh masih? Masih. Oh, iya. Jadi Anda ngundang anak-anak yatim ke rumah atau Anda yang mendatangi bersama anak-anak? Saya ketemu di tengah-tengah Pak. Jadi Anda di sini. Gimana sih? Enggak, panti asuhan di sini Pak. Iya. Di rumah saya. Iya. Tengah ada lapangan. Di sini Pak. Di situ. Kan pokoknya acaranya di situ. Kita cari di situ itu kita ketemu si Sentolop itu tadi. Sentolop. Iya. Iya. Oh jadi gitu. Oh masih? Masih. Oh, iya. Jadi Pak, biasanya apa aja pestanya untuk mereka tuh? Apa yang Anda berikan kepada mereka? Uang saya masukin ke amplop Pak. Masukin ke amplop? Gak mungkin kan amplop saya masukin ke uang. Iya, bisa. Uang dimasukin ke amplop, yang dikasih? Hah? Uang dimasukin ke amplop. Iya. Yang dikasih? Ya uang. Uangnya? Uang ada di dalam Kenapa amplop. ada amplopnya? Kenapa saya amplopin Pak? Nah itu kenapa? Biar kecil nggak kelihatan Pak. Kalau utuh begini kan, ini 100.000. Bapak ngeliat kan? Iya. Kalau di dalam kan logam juga nggak tahu. Iya betul. Bapak paham nggak? Paham saya. Nah, kalau istri saya buham. Iya. Bapak sama ibu ya? Ya. Iya. Terus? Nah, jadi saya selalu memberikan kepada keluarga saya. Karena kan bapak saya udah nggak ada. Saya yatim, jadi adik saya yatim, kakak saya yatim. Udah Pak, udah Semua jangan yatim. dibahas, Bapak nggak ada. Ini Pak, saya juga waktu itu begitu. Jadi ini tidak sengaja Pak. Kenapa? Benar-benar berarti benar-benar Apa yang salah. Ceritain kejadiannya, jangan. Tolong iringi musiknya agak sedikit. Mungkin ya. musik-musik kematian Ya. coba. Kalau kasih musik sedih mas, jarum neraka. Ya. Bawa CD buka deh, nomor apa? L atau S? CD-nya, ukurannya. Kalau saya buka nanti ngample Pak. Gak usah ngomong CD. Iya. Gitu. Ngamble ini apa lagi nih ngamble? Ngample apa? Dari Sentolop ke ngample. Bahasa Inggrisnya ngempel. Iya. Table aja table Pak. Iya, benar-benar. Apalagi Table ngample, aja. ngample ngempel. Iya, betul. Ya. Masih? Iya. Itu keperluannya untuk itu. Jadi saya membagikan uang itu kepada keluarga saya sendiri. Karena keluarga saya itu yatim. Oh. Saya tidak mau sama orang-orang yatim piatu. Saya ambil dengan sedikit agak ke musik. Yatim piano. Iya, yatim tapi punya piano gitu ya. Ya Pak, dan kita lihat dulu yang ulang tahun itu siapa. Seperti saya ini kan sering MC Pak. Betul sekali. MC. Saya MC acara-acara mahal ya. Enggak, maksudnya begini, saya udah bilang kalau kita diundang ulang tahun anak-anak, kita harus pilih. Jangan kejadian 2 tahun yang lalu. Loh, kenapa? Istri saya MC ulang tahun anak-anak, pulang pada berdarah-darah Pak. Saya cek ke tempatnya langsung, nggak tahu yang ulang tahun anak macan Pak. Anak macan ulang tahun gak dirayain, Meng. Dirayain? Lu ngapain dirayain? Bapak nggak pernah ke Ragunan, Taman Safari itu kalau ulang tahun dirayain Pak. Kirain kalau orang tuanya sayang. Gak ada, gua pernah lihat macan makan dari nasi kotak. Seperti pernah di Thailand, monyet Bapak, ulang itu tahun sih- dikasih buah. Sebentar, kenapa dikasih buah? Ngomong deh. Ya orangnya ngalah Pak. Di rumah juga saya begitu. Oh gitu? Duluan lu payah gitu. Saya ngalah. Kalah ya? Iya. Terus sih, Ya, kau terdekat di mana sih? kenapa? Mau cerai, saya mau cerai. Udah enggak, ini enggak. Kita cerainya di KUA. Di mana sih? Kita kan kawinnya di KUD. Saya terpukul. Terpukul oleh? Mungkin di mata mama sama papa aku hanya seonggok pupuk. Karena pernikahan mereka dikukuhkan bukan di kantor urusan agama, tapi di koperasi unit desa. Kan waktu itu papa kepalanya. Cukup pak. Gimana mau Nangis mulu perasaan dari tadi. Cukup. Nanti kita Sudah momen gembol. Nanti kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Ya. Ya, kembali lagi di Elsa Indonesia Lawak Club. Masih dalam rangka hari ulang tahun transport yang ke-12. Saya ingin tanya sedikit saja ini kepada Mongol. Mongol kan orang Manado ya? Iya. Ya, dan yang namanya di Manado itu pesta tuh ada istilahnya lah. Biar kata nggak punya uang, yang penting pesta, bukan begitu? Di Manado itu seminggu itu pasti setiap hari ada pesta. Ada pesta ya? Pasti ya? Pokoknya pesta semua. Nggak ada yang nggak. Anak baru lahir pesta.
anak mau dibaptis pesta. Tapi memang jadi akrab kan dengan keluarga? Iya. Cuman kan nanti setelah acara selesai stroke biasanya suaminya. Karena belum tentu uangnya ada tapi minjem itu. Apalagi besok kan Desember nih. Desember kan bulan depan. Ya. Otomatis kan udah Natalan tuh. Kan Manado sebagai provinsi Kristen terbanyak. Ya. Otomatis pesta lagi bro dari pesta tanggal. Lagi. Iya, jadi udah tanggal 1 Desember tuh biasanya yang namanya binatang babi udah pada puasa. Karena 20 hari lagi dia tewas. Jadi dia berdoa mudah-mudahan jangan dia yang dipotong maksudnya. Jadi pernah ada kasus nggak babi gelondongan gitu? Interupsi. Kalau kayu digelondongin Pak, kalau babi sapi digelonggong Pak. Bapak mau lihat contohnya? Oh, silakan. Nggak, Bang. Itu istri Anda. Istri Anda. Contoh, Pak. Iya, contoh tapi istri Anda itu. Mama dong, apa-apa contohnya Mama, apa-apa contohnya Mama. Mau ke siapa lagi ke dia? Bini orang. Itu kalau yang mau ceritakan tadi memang sudah sejarah, Pak. Di Manado itu? Di Indonesia Timur tuh waktu itu Belanda supaya lama mendiami di sana selalu diberikan pesta-pesta, Pak. Oh, supaya bisa lama. Iya. Karena kenapa saya tahu? Hebat Anda bisa tahu sejarah juga ya? Kan kakeknya situ yang cerita sama saya waktu di rumah. Oh iya benar. Saya ingin tanya sama Boris. Boris juga ini dari Batak ya, Riz ya? Nggak ada, cek. Nggak ada daerah Batak itu nggak ada. Nggak ada, Tapanuli. Ya, Tapanuli itu. Tapanuli ya. Oke. Saya kalau lebaran suka dapat tuh Pak tuh. Tape uli. Ya. Silakan. Kalau abang ini ngomong terus darah militer gue naik lama-lama ini. Iya. Silakan. Nah, kalau pesta itu kan memang bagiannya orang Batak itu kalau pesta itu ya biar kalian tahu itu ya. Pesta itu lekat kaitannya dengan orang Batak itu. Jadi kalau kalian pesta-pesta di situ tuh artis 3M, 4M, 5M, ya nggak main buat kami itu. Kami sudah lebih terbiasa kayak misalkan bakar kerbau, bawahnya itu apinya pakai uang. Pakai uang bawahnya? Iya, itu kami nggak diliput, memang sengaja nggak mau diliput, kita private gitulah. Emang nggak sombong gitu, cuman ya agak-agak pingin biar tahu aja orang-orang lah gitu. Beda, caranya beda. Penyampaiannya kalau yang kayak kami bikin ini lebih halus kami ini. Dagunya nggak terlalu ke atas, agak-agak standar ini sama ya, gitu. Iya, tapi betul. Begini ya, tegak gitu ya. Betul. Kayak misalkan abangku ini kan, mohon maaf, bapak ini kan kebetulan orang berada lah kebetulan Pak ya. Berkecukupan keluarga kami kan. Abang aku kemarin bilang, "Pak, aku mau beli mobil baru." Emang kenapa? Ya kemarin bensinnya habis ya. Yang nyuruh itu Jokowi. Ya kan Metro Mini suruh ganti semua kan Bang. Iya. Jokowi. Kalau kami orang Batak ini pesta Pak ya, biar kalian tahu di sini. Di sini ada yang orang Batak juga nggak ini? Ada orang Batak lagi di sini? Ini Pak, kalau malam. Loh, gimana? Kalau Batuk. Beda sama Batak. Dekat sekali ya pesta itu dengan orang-orang Batak berarti ya? Sangat dekat sekali Pak. Makanya kalau misalnya kalian belum ada kerjaan atau misal masih ada waktu-waktu senggang, main-main ke rumah. Nyapu-nyapu di bawah lantai itu suka ada 50 ribuan itu keselip gitu. Saya mau nanya nih, kalau pesta yang namanya habis selesai nih kita pemilu terus menang, itu juga kan suka pesta? Kebetulan suka pesta tapi kan? Ya pasti beberapa yang memang suka ada yang mengadakan pesta. Jadi sebetulnya pepatah orang politik, ahli politik di negeri Cina, itu pernah mengatakan satu pepatah. Nihil ya tasanga bohut itu sejangka wah. Itu artinya kalau pesta aja. Oh, panjang artinya. Panjang artinya cuma begitu. Dan itu kelebihannya orang Chinese. Jadi kalau kita ngomong saya mau pergi ke sana itu cuma seperti itu. Tapi orang Chinese mau tuh jadi kan, mau tuh mata tuh semua. Hai, kalau datang ngondek. Nggak ada mulai nggak ngerti nih. Ini nih. Ini Anda perwakilan dari klinik Tongfang. Ya intinya pesta kalau buat saya sendiri ada tiga jenis, ada pestisida yaitu yang saya lakukan ya. Pestisida. Pesta ini yang ditanyain. Iya, pestisida itu adalah bagian daripada pesta Pak. Pesta tidur bersama istri tercinta. Oh, belakangnya dak tapi. Dak kan belakangnya. Masa tercinta? Kebetulan istri saya juga memang suka sama kuda. Yang kedua, zaman dulu saya suka pesek. Pesek? Iya. Pesek itu adalah? Pesta sekolah. Pesta sekolah. Lulusan segala. Pestanya kecil-kecil. Kayak orang Batak nih, pesek. Pesta sekolah. Sekolah. Kalau sekolah, pesek berarti. Yang ketiga? Ada 3 semuanya Pak. Iya, yang ketiga yang saya tanya sekarang. Itu kan udah.
Yang pertama pestisida. Kedua pesek. Pesek yang ketiga. Itu yang ketiga. Yang Pak Idrus sih Pak, ini orang agak bisa ngitung, suruh keluar aja dia. Pak, saya tambahin aja. Boleh, Yang ketiga, pesmol, Pak. Apa pesmol? Apa pesmol? Ikan yang dikuningin. Iya, itu benar itu pesmol. Pesmol. Yang ketiganya apa ini? Pestol, Pak. Pestol. Pesta titik-titik. Pestol itu pesta di jalan tol, Pak. Iya, jadi pesta rakyat juga ya. Sebenarnya. Jadi memang intinya begitulah. Saya sebagai pengusaha kambing cuma menghimbau pada semuanya agar mendukung setiap apa yang dikatakan oleh Pak Kadir bahwa jangan berboros-boros ria dan tetap mendukung Bopak supaya kita tetap berpesta kalau mampu. Iya. Dan kita akan kembali setelah yang satu ini. Ya, kita kembali lagi di ILK Indonesia Lawak Club. Dan kita sudah sampai di segmen yang kelima. Segmen yang kelima adalah mengenai kesimpulan. Saya lihat jendela aja, Pak. Saya kira kita sudah sampai Cirebon. Kelewatan, Pak. Ini bukan naik kereta ini. Ini kita akan sampai di titik bahwa kita akan mencari sebuah kesimpulan. Moga-moga saja apa yang kita Mana, Pak? Kesimpulan, Pak. Jauh dari sini. Jauh. Enggak, lu tinggal senyum aja. Enggak apa-apa. Oh, simpul itu. Iya, yang Tali paling juga penting simpul, di sini Pak. adalah Tali juga simpul. Iya betul, simpul juga. Iya, Anda pramuka? Saya bukan. Apa? Saya prajurit, Pak. Gak lihat sih, Pak, saya meriem. Iya. Sekarang saya ingin mendengarkan kesimpulan terlebih dahulu dari Mongol. Tapi Bopak dulu deh. Bopak dulu. Silakan Bopak dulu. Bopak. Ya, sucitan aja siapa duluan. Bopak menang ya. Oke. Jadi pada tapi nggak enak juga ya. Ya nggak enak ya. Ya. Fitri, Profika. Saya kayak jadi tamu di sini kesinggung bener deh tadi. Kalau Fitri? Kalau dari saya sih buat siapa aja yang mau bikin party it's okay. Selama mama, papa, keluarga dan sanak famili kamu punya yang namanya cinta, kasih sayang sama perhatian. So it will be okay. Oke, tolong berdiri terus lalu diulang apa aja. Jadi gini, yang paling penting adalah punya party it's okay. It's okay. Never mind. Gak apa-apa. Yang penting mama, papa, keluarga, sanak famili punya cinta, kasih sayang, sama perhatian. Nah, yang penting kalau misalkan cinta ditolak, dukun bertindak. Kalau Oke. Aduh. Perhatian. Enak tuh. Panji? Kalau saya sih masih nggak setuju kalau berlebihan. Itu kesimpulan saya. Jangan apapun yang berlebihan itu tidak baik. Jangan nyontoh saya ya. Saya kesinggung lagi. Kita sama semua kita sepikiran. Oh iya. Iya. Tapi jangan lihat ke saya. Iya. Saya kesinggung lagi nanti. Ini soalnya gantengnya bertubi-tubi. Betul. Jangan lihat saya juga. Oh iya. Mau pingsan. Tapi kalau menurut saya lebih baik ini semua persatuan dari tadi kan pada berantem. Ya. Kita tutuplah dengan bahagia. Om Bob tutup Poli nyanyi Widuri. Ya, siap. Diskusi Sontolop kita lanjutkan. Iya. Gitu-gitulah. Iya. Nanti kita akan sampaikan. Betul. Ya. Kalau kamu Gak usah. Enggak, ini enggak. Ini aja sebelah sini. Oh iya. Oke, sebagai warga Jawa Barat, saya ingin menyampaikan sebetulnya kalau saya pribadi sih tidak suka pesta, tapi orang Jawa Barat sebetulnya paling suka pesta. Oh, jadi bukan hanya orang Manado, orang Batak saja, orang Jawa Barat juga. Kita ambil contoh di Jawa Barat ada Sumedang. Suka menanggap dangdut. Oh, pesta juga. Pesta juga kan. Iya, betul. Ada Tasik ya. Kalau bikin pesta selalu asik. Ya. Ada Bandung. Banyak pesta yang tidak terbendung. Wah, benar. Ada Subang, suka banggutan. Kalau Garut, dodol sama domba. Jadi memang Jawa Barat juga banyak yang itu. Tapi tetap pestanya dan hidup adalah pilihan. Saya tetap memilih, saya lebih setuju kepada Bopak dan Pak Kadir. Ya, makasih. Oke, Pak Kadir mungkin akan memberikan kata-kata terakhir. Coy. Maksud saya kesimpulan. Pak Kadir, sini tuh. Saya mau bayar selawatan. Masih sehat. Semua ngomongnya enggak suka saya itu. Nah, takutnya Pak Kadir kalau ditiadakan si Komeng ngasih gitu. Jangan lupa Pak Kadir. Kalau saya pada dasarnya ya, saya dulu. pribadi saya tidak setuju yang bermewah-mewah. Tapi kalau memang ada keluarga yang mau bikin pesta, monggo. Silakan saja ya.
Pernikahan saya saja dulu tidak saya pestakan, Pak. Iya, karena saya emang melarat banget kan dulu ya. Lah itu jelas sampean tahu kan iya, itu. Iya. Sampean ngerti. Girang banget dikatain miskin ya. Loh, saya nggak girang, kenyataan ini. Oh begitu? Saya sudah jadi bintang film, jangan menghina kamu. Enggak, katanya bapak juga dikawinin bukan ame penghulu, ame wasit tarkam. Saya setuju saja. Setuju Yang saja. penting begitu habis peta jangan sampai punya utang. Itu yang nggak boleh terjadi ya. Nggak boleh terjadi itu. Buat apa? Oke, Indri. Kalau Neng ya. Cukup, Neng. Oke. Boris. Tapi mungkin Boris bisa ngundang Neng ke pesta, gimana ceritanya? Nggak usah Neng. Udah cukup, Neng. Neng, nanti Neng kawanku aja di pelaminan nanti ya, udah tenang aja biar pesta kita nanti ya. Pesta adat itu kalau buat aku ya, pesta, apalagi pesta adat orang Batak itu merupakan adat istiadat, itu nggak boleh dilepas. Ya namanya juga nggak boleh pesta dihilangkan. adat. Iya nggak boleh dihilangkan. Jadi aku memang sangat setuju dengan pesta. Dan kalaupun pestanya berlebihan mewah, itu uang kami, uang yang bikin pesta kok kalian yang sewot gitu. Ya betul ya. Betul? Udah itu aja Pak. Mobil saya. Mobil saya yang nabrak juga rumah ya, itulah Bapak tahu lah itu kan Pak. Itu prinsipnya sama sama kami Pak gitu. Ya, oke. Ini ngapain lagi, Bu? Ngapain, Bu? Cabenya berapa, Pak? Bentar ya, Dok. Nih, Bu. Menurut saya, kesimpulannya. Dia bikin apa aja bisa Pak. Bisa. Oh, ya? Jangankan karedok, kaseto bisa Pak. Kaseto dibuat. Paling ngerti laki saya ini, tapi biar bagaimanapun juga saya tetap cinta dia. Iya, walaupun betul. usia pernikahan kita sudah 56 tahun ya, Pak ya? Hah? Iya. Usia Anda sendiri berapa? 32. Sama? Selebihnya lembur Pak. Jadi nggak ada istirahatnya. Jadi usianya terus bertambah. Kalau party ya, dari tadi kita membahas si party. Ya. Party dari tadi udah sampai kesel banget sama saya. Karena party sendiri tuh nggak tahu apa-apa, yang tahu apa-apa tuh Parto. Ya kan? Parto. Ini party, Kang Pecel lu omongin. Dari tadi kita ngomongin party apa sih? Bahasa Inggris, party itu pesta. Nah. Kalau di luar party artinya partai. Oke. Partai. Ya? Iya, benar. betul. Partai. Jadi Kenapa? kita ngomongin apa sih? Kita sebutnya masuk partai. Gitu kan Bapak ya? Iya. Hindarilah penyakit-penyakit seperti partai gitu kan. Pektai. Hah? Pektai itu Pak. Oh, Iya. Ya pokoknya nggak apa-apa lah kita kalaupun ada yang ingin mengadakan acara party itu besar-besaran selama membagi kebahagiaannya dengan orang banyak itu tidak ada masalah. Itu yang paling tepat sekali. Sip. Itu aja dari saya. Silakan Anda mau memberikan kesimpulan tidak? Ya kan tadi omongan saya itu yang ngomongin dia. Oh gitu dong. Pakai nyontek itu dari gue sendiri. Iya. Oke, kalau begitu ada satu bukan pepatah tetapi ini adalah pengetahuan umum sebenarnya untuk kita semuanya. Ada yang namanya binatang yang memakan tumbuh-tumbuhan. Namanya itu adalah herbivora. Ya, dan kalau yang makan daging-dagingan karnivora, dan yang memakan dua-duanya adalah omnivora. Dan yang memakan segala sesuatu, makanan dan juga minuman, itu adalah pestapora. Ya. Pestapora tuh. Oke, apapun yang terjadi, pada prinsipnya kita di sini adalah untuk bergembira dan juga memperingati hari ulang tahun Transcorp yang ke-12. Moga-moga Ayu panjang umur terus. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, terutama untuk teman-teman dari Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti, teman-teman saya yang ada di sini masih di ILK menyelesaikan masalah tanpa